Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Hari ini, kita akan membahas sebuah kisah yang penuh dengan drama dan dilema. Judul kita kali ini adalah Keluarga Lama Suamiku. Mari kita dengarkan kisah lengkapnya hanya di sini, di channel kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Yuk! Kita mulai ceritanya. Suatu hari sang suami sepulang dari kerja dia menanyakan kepada istrinya, "Lagi? Kamu serius masak ini lagi?" Dengan tatapan tajam, Mas Faiz menatap piring di depannya yang lagi-lagi berisi rebusan sayur kangkung, kacang panjang, dan toge, dengan sambal kacang sebagai pelengkapnya. Di piring lainnya ada telur goreng ceplok, untuk lauk sampai siang nanti. "Iya, Mas," jawabku sambil meremas ujung baju. Pria yang sudah membersamaiku selama 5 tahun itu akhir-akhir ini sering mengajukan keberatan dengan masakan yang kuberikan. Ngakunya bosan, muak, dan jadi tak berselera makan meskipun perut teramat sangat lapar. Dia kira hanya dirinya saja yang merasa demikian. Aku pun sama bosannya, sama muaknya. Tapi mau bagaimana lagi, ini adalah salah satu bentuk usahaku untuk menunjang kesuburan sekaligus usaha menekan biaya pengeluaran harian. Kami berdua sehat, tidak ada kendala dalam kesuburan. Kendati demikian, kami menjadi pejuang garis 2 yang rajin mengikuti program kehamilan. Kami pun memiliki ibu yang lumpuh terkena stroke di separuh badannya, yang setidaknya harus terapi 2 minggu sekali dengan biaya yang tak sedikit. Bukan hanya itu saja, Mas Faiz pun masih memiliki tanggungan lainnya. Ia harus membiayai 2 anaknya dari pernikahan sebelumnya, membuat aku, pemegang keuangan, harus pandai-pandai mengatur pengeluaran. Tidak mau dibilang besar pasak daripada tiang oleh Mbak Jasmine, mantan istri suamiku yang minta cerai gara-gara usaha penggilingan daging dan warung bakso suaminya sedang jatuh, gara-gara semua uangnya dibawa kabur oleh mantan karyawannya ke luar negeri. "Aku nggak mau makan ini, ganti," katanya membanting lauk pauk di depannya, hingga menimbulkan suara gaduh dan separuh isinya berhamburan di meja. Aku sempat terperanjat kaget, tapi 2 detik kemudian sudah kembali normal. Ya, ini bukan pertama kali dia begini. "Pokoknya ganti. Aku nggak mau ada sayur-sayuran lagi." Mas Faiz merajuk kayak bocah, membuatku mau tak mau mengalah, meskipun dongko bersarang dalam hati. "Kamu mau makan pakai apa, Mas?" Lebih baik aku manut saja daripada dia tambah tantrum lalu mengadu pada Mbak Jasmine dan minta dia memasakkan lauk untuknya. Sebenarnya itu tak menjadi masalah, hanya saja dia yang akan membanding-bandingkan kami setelahnya yang membuat hatiku tak terima. Ya, rendang daging, opor ayam kampung, atau kalau enggak sushi, spaghetti, ya, pokoknya yang gitu-gitulah. Aku membasahi bibir dengan napas yang tersekat di tenggorokan, menahan diri untuk tak meledakkan amarah yang dari lama tertahan. "Ya udah, nanti siang aku buatkan rendang dan opor ayam. Sekarang makan dulu apa yang ada ya, Mas. Nasi pecel kan kesukaan kamu juga, apalagi tambah telur mata sapi," kataku seperti menenangkan balita yang sedang mogok makan. "Nggak mau?" Mas Faiz membuang muka sambil bersedekap, benar-benar kayak bocah sedang GTM. "Ya Allah, sabar Alin, sabar," sebaris kalimat singkat yang selalu batinku gumamkan berulang-ulang, bagai syair kesukaan. Aku sudah membuka mulut, hendak melontarkan kata-kata untuk menenangkannya, seperti biasa. Akan tetapi, semua tak jadi dilakukan ketika telepon genggam Mas Faiz yang tergeletak di meja tiba-tiba berpendar dan mengeluarkan dering panjang. Dan nama Jasmine tertera pada layarnya, sedang memanggil. Pasti minta tambahan duit lagi, atau enggak minta diantar pergi? Udah kayak sopir pribadi aja kamu, Mas, gumamku sambil memutar bola mata malas. Mbak Jasmine adalah perempuan parasit dalam rumah tangga kami. Selain tak tahu diri karena sudah tak berstatus suami istri, tapi masih rajin meminta uang bulanan untuk kehidupan pribadi. Dia juga kerap merengek untuk diantar kemana-mana. "Assalamualaikum." "Iya Jasmine, ada apa?"
Tanya suamiku Kalem, mode ngambeknya runtuh sudah bila berhadapan dengan mantan istrinya. Padahal udah pernah diselingkuhi dan ditinggalkan pergi dengan selingkuhannya itu, tapi bisa-bisanya Mas Faiz beramah tamah dan sabar menghadapi segala tingkah tak masuk akalnya. Hah? 10 juta? Mas Faiz menegakkan punggung sambil membulatkan mata. Setelah itu melihatku dengan kikuk. Tuh, kan, sesuai dugaan bila wanita itu menghubungi pasti ujung-ujungnya duit, dan duit. Entah untuk apa lagi kali ini. Minggu lalu minta tambahan 4 juta buat beli mainan Lego untuk Justin, putra pertama mereka yang berumur 10 tahun. Aku sudah melarang, mengingat kami pun sedang banyak pengeluaran, tetapi Mas Faiz maksa, beralasan mumpung masih bisa membelikan. Oh, sebal? Iya, nanti aku transfer. Mendengar kalimat yang dengan enteng terlontar itu membuatku langsung mendelikan mata ke arahnya. Bentuk ketidakterimaanku. Namun, Mas Faiz tak mengindahkannya, malah tersenyum dan melanjutkan pembicaraan dengan mak lampir itu. Aku nggak setuju kamu berikan Mbak Jasmine tambahan uang lagi, Mas, kataku dengan suara tinggi, sengaja melakukannya ketika panggilan mereka masih tersambung. Biar wanita itu dengar. Alin, Mas Faiz ikut mendelik, memanggilku sambil menekankan cara bicaranya hingga rahangnya mengeras dan urat leher keluar. Setelah itu, buru-buru mematikan panggilan. Mungkin tidak mau ibu dari anak-anaknya tersinggung. Aku mendecakkan lidah sambil duduk di kursi sebelahnya. Setelah itu membuang muka. Aku nggak suka ya kamu ngomong kayak gitu sama Jasmine. Mas Faiz membentak sambil meletakkan kasar telepon genggamnya di meja. Nggak punya sopan santun. Mendengar imbuhan kalimatnya membuat tanganku yang bertautan di pangkuan saling meremas dengan gelisah. Dia bilang sopan santun? Kenapa Mas Faiz tidak bilang begitu juga pada Mbak Jasmine? Ia yang sering kali minta uang tanpa tahu kondisi. Ia yang sering menghubungi mantan suami yang sudah jadi milik orang lain, tanpa mau tahu waktu dan situasi. Mbak Jasmine minta uang buat apa lagi? Mas? Tanyaku dengan wajah yang masih berpaling, menyembunyikan mata yang berkaca-kaca. Batinku digeruduk berbagai emosi saat ini, dan rasanya sangat menyesakkan. Laki-laki di sebelahku menghembuskan napas panjang. Katanya dia mau ke salon, buat cuci rambut. Mendengar itu aku langsung menoleh dengan kedua mata yang terbuka lebar. Aku tahu Mbak Jasmine orang yang tidak tahu malu, tapi ini sudah keterlaluan. Bagaimana tidak keterlaluan jika dia, yang bukan siapa-siapa lagi bagi Mas Faiz, masih saja minta uang untuk mempercantik dirinya? Ini memang bukan yang pertama, tapi yang benar aja. Dia mau ke salon minta duit sama kamu? Mas, 5 juta hanya untuk cuci rambut? Rambut mana yang sebenarnya mau dia cuci? Sini biar aku aja, kataku sambil menggebrak meja lalu berdiri menghadapnya. Kesal sekali rasanya. Ya aku nggak tahu rambut yang mana. Mas Faiz gelagapan, dia nampak salah tingkah. Entah apa yang ada dalam pikirannya sekarang. Kamu mau kasih dia lagi? Mas? Iyalah, daripada dia pakai duit anak-anak, ya mending aku kasih aja lah. Lagi-lagi kalimat yang keluar dari lisannya membuatku mengerutkan kening. Menatapnya tak percaya. Sebenarnya di mana suamiku ini meletakkan akal sehatnya? Yaitu urusan dialah. Mas, kamu sudah bertanggung jawab dengan memberikan 20 juta untuk 2 anak kamu yang bersamanya. Lalu, menyangkut keperluan pribadinya itu bukan urusan kamu lagi. Dia harus cari uang sendiri untuk mencukupi kebutuhannya. Dan kamu juga harus menegaskan bahwa uang anak-anak nggak boleh dipakai. Kalau dipakai ya harus dia balikin lah. Hutang itu namanya, ucapku menggebu-gebu dengan nada suara yang masih tinggi tentunya. Mas Faiz sudah salah arah dan aku sebagai istrinya harus meluruskan jalan pikirannya itu. Aku aja berhemat mati-matian untuk mencukupi kebutuhan, untuk menambah tabungan di masa depan, tetapi dia, yang bukan siapa-siapa, malah menghambur-hamburkannya. Kalimat lanjutanku membuat Mas Faiz berdiri sambil membuang napas kasar. Dia nampak kesal. Hah? Memang omonganku salah?
Mbak Jasmine kan memang parasit. Laki-laki berkulit sawo matang itu sering mengingatkanku soal menabung, berhemat, karena kami bukan dari keluarga yang kaya. Tapi dia sendiri malah, sudahlah, bukan siapa-siapa katamu. Jasmine itu ibu dari anak-anakku, Alin. Pria dengan kemeja putih itu membentak, membuatku terkesiap sebentar. Dia memang ibu dari anak-anakmu, Mas? Aku tahu, tapi dia mantan istri kamu. Dia bukan siapa-siapa lagi. Sampai kamu harus menafkahinya juga. Kamu sudah mencukupi kebutuhan anakmu. Itu udah cukup. Aku membanting bokong di kursi sambil bersedekap dan dada yang naik turun tak beraturan. Selalu saja seperti ini bila membahas mantan istri dan kedua anaknya yang kembali 3 tahun lalu. Aku dan Mas Faiz selalu bertengkar ujung-ujungnya. Setiap bulan dia udah minta 5 juta buat bayar listrik dan belanja bulanan. Seminggu lalu minta 4 juta buat beli Lego. Sekarang 5 juta buat ke salon. Kamu ATM berjalannya? Yang benar aja, Mas. Aku sudah hilang kesabaran. Bertahun-tahun ditahan. Sekarang sudah saatnya diledakkan. Cukup, Alin. Sekarang giliran suamiku yang menggebrak meja, hingga aku terperanjat dan langsung beringsut sambil memegangi dada. Kaget banget rasanya. Jangan sebut Jasmine bukan siapa-siapa. Aku nggak suka. Aku bakal tetap kasih dia uang. Anggap saja itu uang jasa karena dia telah merawat dan membesarkan penuh kasih sayang putra-putriku. Mas Faiz mengambil ponselnya. Setelah itu meletakkan telunjuk kanannya di depan mukaku. Aku bukan ATM berjalan mereka, tetapi ini hak mereka untuk menikmati kesuksesanku juga. Dia berkata lagi dengan mata yang melotot tajam. Kemudian pergi begitu saja, keluar dari rumah, meninggalkanku yang terluka begitu saja. Aku mengambil napas panjang dengan mata yang terpejam dan bibir yang merapat erat. Aku benar-benar tak habis pikir dengan cara kerja otak suamiku ini. Jasa katanya, Justin dan Bella juga anak Mbak Jasmine. Mas, bagaimana bisa seorang ibu kandung perlu dibayar jasanya saat merawat kedua anaknya sendiri? Tanganku meraup wajah, berusaha mengusir gundah yang mendera. Setelah itu berdiri dari duduk, lalu berjalan gontai menuju kamar. Aku ingin istirahat sekarang. Bertengkar dengan Mas Faiz sungguh menguras energiku hingga rasanya benar-benar melelahkan. Akan tetapi, langkahku terhenti tepat di depan pintu kamar saat suara lonceng yang berbunyi sahut-sahutan, tak sabaran, menusuk gendang telinga. Udara aku hela panjang, sebelum akhirnya kaki terayun, membawaku ke sumber suara. Kamar ibu mertua, di sebelah dapur sana. Beliau masih bisa bicara, tapi kamarnya yang berada di paling belakang membuatnya merasa lelah jika harus berteriak memanggilku. Seandainya butuh bantuan. Ada apa, Bu? Tanyaku lemas saat baru selangkah memasuki kamar. Akan tetapi, aku langsung keluar lagi, tak kuat dengan bau tak sedap yang tiba-tiba menguat dari segala penjuru kamarnya. Ibu Tanyaku bersembunyi di balik tembok luar kamar, sambil menutup hidung. Iya, Lin. Maaf, tadinya ibu mau bersihkan sendiri, tapi malah belepotan kemana-mana. Katanya membuatku langsung terperosok, berjongkok dengan kedua tangan memeluk lutut. Kemudian, menyembunyikan wajah di sana. Air mata yang sempat menggenang karena pertengkaran dengan Mas Faiz, akhirnya tumpah juga. Sabar, Alin. Sabar, untaian kalimat singkat yang biasanya mampu menekan gejolak amarah. Sekarang sudah tidak bisa lagi. Aku lelah, sangat lelah. Maafkan ibu. Ya, Alin, ibu benar-benar tidak sengaja. Ucap ibu mertua lemah, suaranya serak karena menahan emosi yang bercokol dalam dadanya ketika aku baru saja membersihkan kamarnya, menggantikan baju, serta beberapa tempat yang terkena ceceran kotorannya yang tak sengaja dikeluarkan. Aku menjawabnya dengan senyuman saja, dan bisa dipastikan beliau tidak bisa melihat lengkungan di kedua sudut bibir ini. Masker beralas kain yang sudah ditetesi minyak kayu putih sebelumnya masih menutup rapat hidung, mulut, dan sebagian mukaku. Sudah bertahun-tahun melakukan hal seperti ini, tapi tetap saja tidak membuatku terbiasa.
Kaki ini beranjak keluar kamar, menuju tempat mencuci baju di sebelah teras belakang, sambil membawa ember dan beberapa barang kotor lainnya. Di sana, aku langsung mencuci tangan setelah membuka pelindungnya, kemudian berjongkok dan termenung sebentar. Aku sudah mencoba sesabar mungkin, sesibuk mungkin, untuk melupakan bentakan Mas Faiz, rengekan Mbak Jasmine, dan bayangan rekening yang mengeluarkan banyak uang dari tabungan. Tapi tetap saja hal itu percuma, malah membuat dadaku bertambah sesak saja. Berulang-ulang aku mengambil napas panjang sambil mencuci bekas ibu mertua tadi, tanpa melepas pelindung hidung. Aku tidak jijik, karena ini bentuk bakti, hanya saja baunya selalu membuat perutku bergejolak. Entah sudah berapa lama berlalu, aku yang sudah selesai dengan pekerjaan, pun telah membersihkan diri, datang ke kamar ibu sambil membawa nasi serta lauk pauk untuk makan siang. "Makan dulu ya, Bu," kataku sambil tersenyum pun memandang penuh kasih wanita tua yang terbaring di ranjang berukuran sedang itu. Ibu mertua diam sejenak, kemudian menggerakkan bibirnya perlahan, mengantarkan kalimat singkat yang nyaris setiap menit beliau katakan. "Maafkan ibu ya, Lin." "Nggak apa-apa, Bu. Aku ngerti," jawabku duduk di sebelahnya, masih sambil tersenyum. Menenangkan hati ibu mertua yang pasti dirundung rasa bersalah, meskipun hatiku sendiri sedang tanpa baik-baik saja. "Ibu sungguh tidak bermaksud merepotkanmu begini." Satu isakan berhasil terdengar, keluar berat dari mulutnya yang bergetar, ketika aku baru saja mengusap lembut punggung tangannya. "Tidak pak-pak, Bu," kataku masih sambil menarik kedua sudut bibir. Memang sulit berpura-pura tegar, tapi setidaknya aku tidak menangis di hadapannya. "Terima kasih ya, Lin. Faiz benar-benar beruntung punya kamu," kata wanita tua yang rambut panjang tipisnya sudah menjadi uban semua. "Mas Faiz yang beruntung, atau malah sebaliknya? Entahlah, ibu kalau kebelet panggil aja, aku atau Mas Faiz, biar dibantu. Ya, jangan sungkan." "Iya, Lin," beliau menjawab sambil mengangguk. Biasanya, ibu mertua mengenakan diapers dewasa, tapi kali ini tidak. Selain karena stok habis dan Mas Faiz belum membelinya, pun aku yang sudah mengajukan diri untuk beli sendiri. Berjalan kaki ke toko serba di ujung jalan sana. Tak bisa apa-apa ketika suami tak memberikan izin. Alasannya takut ibu tidak ada yang menjaga. "Seharusnya Faiz pakai suster aja buat jagain ibu, biar kamu fokus ngurusin dia dan program hamil kalian," ucapnya dengan tangan yang satu lagi, yang bisa bergerak bebas, mengusap sudut matanya yang mengeluarkan bulir bening. "Itu pun yang aku inginkan, Bu, tapi Mas Faiz tidak mau melakukannya. Katanya, ia ingin menghemat pengeluaran untuk tabungan kami kelak, pun ia tak rela bila orang tua satu-satunya dirawat oleh orang lain yang belum tentu bisa sabar menghadapi ibunya yang terkadang sulit dikendalikan saat sedang rewel. Padahal aku pun tak sesabar itu, ada kalanya aku lelah dan marah-marah. Namun, ketika aku mengutarakan perasaan itu, Mas Faiz akan membuat pilihan. Antara dia yang membayar suster untuk membantu ibu, atau aku menghentikan program hamil ke dokter kandungan dan beberapa alternatif lainnya. Serba salah jadinya. "Tidak pak-pak, Bu, aku aja yang rawat ibu. Untuk promil dan momongan, minta doanya agar aku dan Mas Faiz bisa cepat diberikan amanah ya, Bu," kataku, memandang wajahnya yang sayu, sudah rentan dan penuh keriput. Ibu mertua menghela napas, matanya yang berkaca-kaca, mengisyaratkan kesedihan itu berhasil menyalurkan rasa bersalah yang mendalam, membuatku bertambah tidak tega untuk egois. "Terima kasih, Alin. Terima kasih sudah begitu baik pada ibu dan Faiz," bisiknya dengan air mata yang terus keluar dari peraduannya. "Terima kasih juga sudah mau menemani kami, sudah bersedia setia pada Faiz saat dulu usahanya masih merintis." Kalimat imbuhan di sela-sela isakannya membuat aku memilih diam sambil menyunggingkan senyuman. Tidak tahu harus berkata apa-apa lagi, takut untayan kalimat yang bakal keluar dari mulutku akan menyakiti perasaannya. Beliau sedang sensitif dan aku pun sama, karena perbuatan anaknya.
Ibu sayang sama kamu, Alin, katanya yang langsung membuatku mengangguk, menahan air mata yang mulai berkumpul di pelupuk netra. Bersama Mas Faiz adalah pilihanku sendiri. Entah bakal menjadi musibah atau berkah nantinya, yang penting aku sudah berusaha. Sebisa mungkin menerima apa saja yang menjadi tanggungannya, termasuk ibu dan kedua anaknya. Sedangkan Mbak Jasmine, perempuan itu adalah beban yang nantinya harus aku singkirkan. Setelah itu tidak ada pembicaraan lagi di antara kami. Sudah saatnya beliau makan, dengan aku yang menyuapinya. Sementara anaknya satu-satunya, entahlah, mungkin pergi menghamburkan uang dengan mantannya yang seperti rubah. Mengingat terakhir kali laki-laki itu pergi setelah mendapatkan telepon darinya. Lihat saja, jika saldo tabungan berkurang banyak, aku akan buat perhitungan dengan mereka. Sisa hari itu benar-benar aku habiskan hanya di rumah saja. Melakukan kegiatan yang sama seperti kemarin, diulang-ulang, secara berkesinambungan. Bosan? Tapi mau bagaimana lagi, aku tidak tega meninggalkan ibu sendirian di rumah. Mas Faiz, aku berseru sembari berlari menuju jendela ruang tamu ketika deru mobil laki-laki itu terdengar memasuki halaman rumah. Tangan membuka sedikit gorden yang penutup kaca, memastikan bahwa memang benar suamiku yang pulang. Aku menutup mata sambil menghela napas panjang ketika pria berpostur gagah itu nampak keluar dari kendaraan. Lalu, berjalan santai memasuki teras. Langkahku berderap ke pintu saat ketukan beberapa kali terdengar. Sekali lagi aku mengambil napas panjang, lalu membuangnya perlahan, sebelum akhirnya gagang pintu aku tarik hingga terbuka lebar dan menampilkan Mas Faiz yang menyunggingkan senyuman lebar. Belum tidur, Lin? Dia menyapa dengan santainya, melambaikan tangan, kemudian memasuki rumah dengan melewatiku begitu saja. Rasa bersalah tak nampak sedikit pun dari raut wajahnya yang ceria. Mas Faiz nampak bahagia, padahal telah meninggalkanku dalam keadaan marah pagi tadi, hingga tiada kabar. Pesanku tak kunjung dia balaskan, hingga hampir tengah malam begini. Habis dari mana, Mas? Malam-malam begini baru pulang. Tanyaku dengan nada sedikit tak ramah pada laki-laki yang tadi pagi pergi menggunakan kemeja, tapi sekarang telah berganti baju dengan kaos polo warna hitam. Jantungku bergemuruh, gelisah membelenggu, ditambah pemikiran yang dipenuhi dengan kecamuk kecurigaan, melihat penampilannya yang sedikit berbeda. Dari warung lah, Lin. Dari pagi aku di sana, katanya sambil mendudukkan diri di sofa ruang tamu, menyandarkan punggungnya berikut dengan kepala bagian belakangnya pada ujung sandaran. Hari ini lumayan ramai, ditambah malam ini ada 200 pesanan buat acara selamatan sunatan. Imbunya diakhiri dengan hembusan napas panjang dari mulutnya yang sedikit membuka. Mas Faiz nampak begitu lelah, dan aku yang melihatnya begitu langsung dirundung sesal dan perasaan bersalah. Bisa-bisanya dia yang lelah mencari nafkah, dan ketika pulang ingin meredakan kelelahan, malah disambut dengan pertanyaan tak menyenangkan dari istrinya, pun sambil memasang raut kesal juga. Udah makan, Mas? Tanyaku, memutuskan untuk melupakan saja kejadian tadi pagi, begitu juga dengan prasangka buruk yang sempat mendominasi akal sehat. Udah, tadi sama karyawan lain. Aku bawa mereka makan dari restoran langganan kita. Perkataannya membuatku mengerutkan kening. Restoran all you can itu, Mas? Tanyaku sembari memunguti kaos kaki yang ia buang sembarang setelah melepaskannya. Iya, hitung-hitung ucapan terima kasih. Mendengar lontaran kalimatnya membuatku mengangguk sambil tersenyum. Ya, suamiku memang selalu begitu, royal pada karyawannya. Jangankan untuk karyawan yang telah membantu mengembangkan usaha, untuk mantan istri yang menjadi beban keuangannya pun ia teramat sangat baik hingga tak pernah melontarkan kata tidak. Mau mandi pakai air hangat, Mas? Tawarku yang langsung mendapatkan anggukan kepala darinya. Kalau begitu aku siapkan dulu ya, Mas. Maksih ya, Lin, katanya sambil menegakkan punggung. Sama-sama, Mas. Aku menyempatkan diri menyunggingkan senyum ke arahnya, sebelum akhirnya pamit undur diri menuju dapur, menyiapkan air hangat untuk yang membasuh badan. Tidak sampai 10 menit,
Ember dengan air hangat sudah siap di kamar mandi. Dan aku segera berjalan kembali ke ruang tamu meminta suami untuk segera membersihkan diri. Akan tetapi, sesampainya di sana laki-laki itu tak terlihat dimanapun juga, membuat batinku bertanya-tanya. Aku hendak mengayunkan kaki ke arah kamar, menebak laki-laki itu berada di sana. Dia yang begitu kelelahan pasti tengah membaringkan diri di ranjang. Namun, sebelum aku sampai melakukan itu, suara bariton milik Mas Faiz mendadak terdengar. Dan itu dari arah luar rumah, tepatnya teras. Pelan-pelan aku berjalan ke sana, bersembunyi di balik pintu, dan memasang telinga di ujung celah yang sedikit terbuka. Mas Faiz yang sedang berbincang seru sambil tertawa membuatku penasaran dengan siapa gerangan yang menjadi lawan bicaranya. "Besok kita makan-makan lagi di tempat itu ya, sayang." "Sayang?" Mendengar satu kata itu membuatku langsung mengintip keluar, melihat Mas Faiz yang membelakangi pintu dengan telepon genggamnya yang menempel tapi telinga. "Iya, besok beli baju dan macam-macamnya. Pokoknya apapun yang kamu sukai, sayang, kita akan membeli semuanya. Kalau perlu sama toko-tokonya." Obrolan itu terdengar begitu seru, hingga dengan mudahnya Mas Faiz mengobral janji, dan entah bakal ditepatinya atau tidak. Dia sedang menghubungi siapa? Pertanyaan semacam ini terus mengganggu, membuatku langsung membuka pintu dan hendak menghampiri Mas Faiz, menanyakan langsung apa yang sebenarnya terjadi, daripada terus kepikiran dan membatin begini. Akan tetapi, lagi-lagi sebelum hal itu terjadi, pria itu sudah menarik telepon genggam dari telinga, mematikan panggilan, kemudian membalik badan. Setelah itu terkejut karena melihatku yang sudah berada di ambang pintu. "Al-Alin," gagapnya, wajahnya langsung pucat, seperti melihat hantu saja, membuatku semakin memicingkan mata, bertambah curiga. Apa yang suamiku sembunyikan sebenarnya? Dan bila itu berhubungan dengan ketidaksetiaan, aku tidak akan tinggal diam. Demikianlah video cerita kali ini, semoga kita bisa mengambil pelajarannya. Sampai jumpa di video berikutnya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.